Arca Totokerot merupakan prasasti peninggalan zaman Raja Sri Aji di Lodaya, Kerajaan Pamenang. Arca ini terletak di Desa Bulupasar, Kecamatan Paguk, Kabupaten Kediri. Cerita rakyat di balik arca ini adalah seorang putri cantik dari Blitar yang datang ke Pamenang untuk melamar Joyoboyo yang sangat tersohor kedigayaannya. Malang bagi sang putri, karena Joyoboyo menolak lamaran itu. Akhirnya, terjadilah pertempuran hebat di antara keduanya. Karena kalah sakti, putri cantik itu mendapat kutukan dari Joyoboyo dan berubahlah ia menjadi raksasa wanita berbentuk dua rapala. Patung raksasa itulah yang hingga kini dikenal sebagai Arca Totokerot. Arca ini dulunya terpendam dalam tanah karena oleh penduduk di tempat tersebut dikabarkan ada benda besar. Maka pada tahun 1981, lokasi itu digali hingga akhirnya arca itu muncul separuh. Entah pada tahun berapa dilakukan penggalian ulang. Yang jelas saat tahun 2005, patung tersebut telah muncul secara utuh di atas permukaan tanah. Sepintas arca Totokerot ini tidak jauh beda dengan sepasang arca dua rapala yang berada di Singosari. Hanya saja kondisinya lebih mengenaskan karena terdapat bagian tubuh yang hilang terutama tangan kirinya. Arca ini juga tidak memegang gada, seperti halnya arca dua rapala, atau mungkinkah bagian tangan yang hilang dari arca ini memegang senjata tersebut? Dua rapala atau Dewa Nagari adalah sosok penjaga pintu dalam ajaran Hindu dan Buddha. Dalam seni pahat patung, dua rapala digambarkan berbentuk manusia atau monster dan biasanya menjadi elemen penting dalam arsitektur suatu bangunan keagamaan. Biasanya dua rapala diletakkan di luar candi, kuil atau bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat di dalamnya. Tidak ada penjelasan yang pasti. Yang jelas arca ini tegak duduk seorang diri di antara areal sawah penduduk. Berteman pagar besi yang mengitarinya dan sebuah pos jaga. Suasana lokasi arca Totokerot ini berada sangat sepi, seperti layaknya lokasi-lokasi arkeologi lainnya yang sepi pengunjung. Sesekali terlihat beberapa orang yang mampir sebentar untuk berteduh di bawah pohon rindang yang ada di sekitar patung. Tidak adanya petugas jaga di sana semakin menegaskan bahwa memang objek wisata arkeologi ini jarang dikunjungi. Nah, itu cerita rakyat. Oh, cerita rakyat. Ini. Jadi sebuah folklore Ya, ya. cerita rakyat juga bisa merupakan sejarah, bukti otentik juga bisa. Gini, Pripun. kalau Totokerot cerita rakyat Oke. di zaman Loyo, termasuk zaman Hindu atau zaman Kadurgan, yang dalam arti kata orang-orang memuja Dewi Durga atau Candika atau lendek cerita sejarah kayak Sri kayak Mahasiwa. Mahasiswa. Nah, di zaman Kadurgan
ada suatu bukan kerajaan, padepokan kecil yang dipandegani dan seorang orang yang perkasa sakti bekas senopati perang namanya adalah Ki Jenglong Joyo atau Jenglong Yudo. Di situ orang yang itu karena bekas seorang prajurit lalu menyendiri bertapa semedi mempunyai suatu kekuatan gaib, kekuatan hitam. Nah, di situ mempunyai seorang anak namanya adalah Nyi Ngain. Lah, Nyi Ngain itu kalau seorang tua itu mempunyai suatu kemampuan kedigdayan atau ilmu-ilmu, tidak salah kalau anak itu menurun, ya toh, diberi pengalaman. Lalu dia menjadi orang yang sakti sehingga dia mengumpulkan banyak bala-bala tentara dan anak buah. Putri Nyi Ngain itu diganti Putri Wadalwerdi, cerita rakyat, cerita dongeng. Nah, setelah detik berganti menit karena mendengar suatu raja yang perkasa, dia ingin meminang kepada Sang Prabu Siraji Joyoboyo. Setelah Siraji Joyoboyo dipinang, tidak mau, soalnya bentuknya welek seperti raksasa kok meminang sang raja. Lalu dia marah bertapa. Ya, manusia biasanya jelek seperti buto. Oh gitu. Nah, karena keperkasaannya lalu dia melamar kepada Zoro, tidak diterima, lalu dia menyusun kekuatan perang ingin melawan Sang Prabu Siraji Joyoboyo. Lalu dari Lodaya ke sini arak-arakan. Lah, lalu setelah arak-arakan dia mau menyerang, bersiap-siap, lalu dia berkumpul di sebelah selatan di dekat pohon Tanjung, ramai-ramai, lalu dia mengadakan suatu latihan perang. Lah, latihan perang itu namanya adalah Pagunden atau Gunden. Sampai sekarang itu menjadi Gundi, sumber Gundi. Lah, lalu setelah itu karena tempat latihan Mesanggara itu di bawah pohon wit Tanjung dengan banyak ramai-ramai, akhirnya tempat itu dijadikan nama Tanjung Gumuruh. Lah, desa Tanjung. Lah, di selatannya adalah tempat Desa Kunir. Pada waktu dulu Joyoboyo bertapa, makanya ada buah kunir, tirakat. Nah, setelah terjadi suatu peperangan, lalu kerajaan Kediri rakyatnya kalah. Karena kalah, semuanya kalah, lalu Sang Mahapatih atau Pujangga bersama yaitu Empu Sedam, Panuluh dan para pujangga itu lari mencari Joyoboyo. Lah, Joyoboyo sedang bertapa semedi di bawah di tengah alas. Lalu tempat-tempat semedi, tempat wawancara itu sampai sekarang dinamakan Wonocatur. Desa Wonocatur, Wono itu tegese alas, caturi pangomongan, tempat kangge pangomongan. Lah, setelah itu berangkat untuk memerangi Sang Nyi Ngain dan Putri Wadawerdhi. Lalu karena Semar lalu Joyoboyo maju. Lah, Joyoboyo maju tidak perang karena dia menantang Joyoboyo dengan marah karena dia banyak catu-catu awake dengan senjata tajam. Wih, godeh lah. Lalu menantang, lalu wih dengan marah, metotok dengan lalu saking nesune Sang Prabu Siraji Joyoboyo, lalu Putri Wadalwerdi atau Nyi Ngain dari Dodi sabda menjadi putri raksasa namanya Totok Kerot, mergo metotok karo kerot. Oh gitu. Nah, itu cerita rakyat. Oke.
Tapi kalau orang yang mahasiswa, orang yang sekolah tinggi tidak percaya dengan kisah itu. Lah, mungkin saja bagi orang-orang yang berpengalaman sejarah itu patung wanita Dwara Pala. itu kira-kira bagi saya loh, itu adalah lambang kerajaan Kediri pada waktu dulu yang terbenam atau lainnya belum diketemukan. Lambang patung lambang kerajaan Kediri, kalau satu namanya adalah patung Gupala, lambang kerajaan pada waktu semua agama Hindu. Lambang kerajaan adalah patung Gupala di tengah perapatan, di tengah latar atau di alun-alun. Tapi kalau itu nanti ditemukan lagi satu, berarti patung Dwarapala, Dwirapala. Nah, patung loro yang saya menjaga pintu gerbang. Biasanya menjaga pintu gerbang